Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini tanggal 1 November 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 11 sampai dengan 14 yang berbunyi, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang lama, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini di awal hari di bulan November 2020 ini kita diajak oleh Rasul Paulus, bahkan dikuatkan untuk kita jangan lagi menjadi hamba dosa. Karena apa? Karena dosa itu yang menjauhkan kita daripada kasih karunia Allah. Dan juga dosa itu yang membuat doa-doa kita terhalang, sehingga Tuhan menjauh daripada kita. Dan janganlah kita hidup lagi menuruti keinginan-keinginan dosa itu. Seperti nats utama yang kita baca tadi yang ada di ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, tubuh kita yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita tahu bahwa dosa itu yang menjerumuskan kita ke dalam maut. Dan jika kita masuk ke dalam maut, pada akhirnya tidak akan ada lagi keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, jika kita sudah tahu kebenaran, jika kita sudah mengerti firman Tuhan, kita harus menjauhi dosa itu. Sebagaimana kita tahu di dalam firman Tuhan, dosa dan hal yang berkenaan kepada Tuhan mana yang harus kita ambil. Karena sudah kita mendapat perbedaan bahwa dosa itu harus kita tinggalkan. Karena dosa membuat diri kita jauh daripada kesucian. Coba kita lihat lagi di dalam Mazmur 24 1 sampai dengan 5 di bawah judul perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan
keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang suci hatinya yang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Bahkan dikatakan ia dapat berdiri di tempat yang kudus karena tangannya bersih dan hatinya murni. Tidak ada tipu daya dan tidak ada sumpah palsu di dalam mulutnya. Jika kita mau masuk ke dalam gunung kudus Allah dan kita mau berdiri di tempatnya yang kudus, kita harus menjauhkan dosa-dosa kita. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita sehingga hati kita menjadi murni dan tangan kita menjadi bersih. Oleh sebab itu, jangan lagi kita menuruti keinginan dosa. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 juga dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang anak muda, usia muda, atau apapun itu, jika kita bisa menjaga hidup kita, perkataan kita, dan kita menjadi teladan di dalamnya, dalam kesetiaan dan kesucian, dikatakan bahwa kita pantas untuk menjadi teladan dan kita pantas menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita sejak muda ataupun tidak ada pernah kata-kata terlambat kalau kita mau berbenah diri, kita mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita, hidup lama kita, maka kita akan menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, teruslah berpegang pada firman Tuhan dan ingatlah kita ini sudah merdeka di dalam Tuhan, kita sudah dibebaskan, dan jangan lagi kita menjadi hamba dosa dengan menuruti keinginan-keinginan dosa kita. Itu renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.